Pandemi sudah 2 tahun menghantui Indonesia. Semua dibuat sulit tanpa terkecuali. Menjadi miskin seakan menjadi realitas. Maret 2021, Badan Pusat Statistik melaporkan sekitar 27 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Membaca angka-angka statistik dan mengetahui realitas kemiskinan menjadi hal yang miris bagi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, NTT menduduki urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Gereja tidak dapat lepas dari hakikatnya untuk melayani sesama. Dengan kata lain, gereja lahir dan bertumbuh melalui upaya menjawab pergumulan yang sedang dihadapi oleh manusia. Lalu, bagaimana gereja menyikapi kemiskinan sebagai salah satu isu sosial yang hidup di lingkungan gereja? Bagaimana posisi gereja dalam hal ini? Gereja Masehi Injili di Timor dalam pokok-pokok eklesiologinya menilai persoalan kemiskinan di NTT bukan sebatas kemiskinan secara struktural, melainkan juga kemiskinan kultural. Menghadapi realitas ini, maka gereja merasa perlu melakukan tindakan penguatan atau afirmatif dan memberdayakan pelaku ekonomi kecil, marginal, dan miskin. Kerinduan Gemit untuk memberdayakan orang miskin dinyatakan melalui pembentukan Yayasan Tanah Oba Lais Manekat sejak akhir tahun 1994. Grup Tanah Oba Lais Manekat terdiri dari 4 lembaga, yaitu KSP TLM, Bank TLM, Yayasan TLM, dan Koperasi Konsumen TLM. Saat ini, nasabah TLM tidak hanya berasal dari Kota Kupang, namun juga tersebar di seluruh wilayah kabupaten di NTT, bahkan juga di Bali, Palu, Sulawesi Tengah, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Pada awalnya TLM hanya memiliki tenaga kerja 2 orang. Tahun 2019, karyawannya mencapai 700 orang dan melayani kurang lebih 500.000 nasabah. Yayasan TLM itu didirikan oleh gereja Sinode Gemit ya, merupakan satu diakonia, program diakonia gereja untuk masyarakat. Nah, pada tahun 1994 itu ya NTT kan merupakan provinsi yang termiskin ya di Indonesia. Nah, ada keprihatinan dari Sinode untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan kita berpikir waktu itu membantu dalam hal permodalan. Kalau langsung ditangani oleh gereja, maka banyak cerita yang tidak sukses. Untuk itu gereja mendirikan Yayasan TLM yang khusus membantu diakonia gereja di dalam hal permodalan. Visi kita cuma satu, menyatakan Salam Allah kepada dunia. Sejarah ini membuktikan bahwa memberdayakan ekonomi masyarakat miskin adalah bentuk pelayanan kepada sesama sekaligus menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Welem Nuhitu sebagai salah satu tokoh pendiri dan penggerak Yayasan TLM, bahwa orang Kristen dan gereja tidak boleh menolak atau mengutuk usaha-usaha ekonomi, sebab ekonomi adalah kebutuhan utama dan vital. Seharusnya yang dilakukan gereja adalah menjaga agar ekonomi menjadi kegiatan yang produktif untuk berbagi kebaikan dan keselamatan Allah dan bukan untuk keuntungan diri sendiri. Salah satu kontribusi TLM bagi masyarakat ialah mentransformasi budaya kerja secara individual ke dalam budaya bekerja kooperasi untuk menghasilkan kesejahteraan bersama dengan menyadari modal sosial yang ada dalam budaya masyarakat NTT, yakni gotong royong. Ya, yang dijalankan TLM ini ada 2 sebetulnya. Transformasi ekonomi yang dijalankan melalui unit-unit usahanya dengan seperti CU ya, memberi pinjaman kepada masyarakat, juga bantuan modal dan lain-lain, dan transformasi sosial
itulah yang dilakukan oleh TLM seperti community development, pelatihan, informasi tentang human trafficking. Juga sekarang kita fokus di yayasannya adalah peningkatan sumber daya para kepala desa. Selain itu, Yayasan TLM juga mengajak masyarakat desa untuk mengolah lahan tidur menjadi kebun produktif. Kemudian hasil kebun itu diolah dan dijual sebagai sumber pendapatan tambahan. Jenis tanaman yang ditanam terdiri dari sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan secara organik sehingga aman untuk dikonsumsi. Hasil dari program kebun produktif ini, Yayasan TLM berhasil membuka 8 kebun produktif yang berlokasi di Sahraen dan Nekamese Kabupaten Kupang, Enonabuasa dan Kiubat di Kabupaten TTS, Kolobolon, Mau Besi, dan Lidamanu di Kabupaten Rotendao, serta 1 kebun produktif di Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di Desa Ngaru Kanoru. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani dalam pengelolaan lahan, maka Yayasan TLM memberikan kesempatan kepada para petani anggota kebun produktif yang baru untuk melakukan studi banding atau mengunjungi kebun produktif di desa binaan yang sudah berhasil mengembangkan program kebun produktif secara terpadu. Hal-hal yang diamati dan dipelajari seperti cara bercocok tanam, pembuatan bedeng, pembuatan pupuk organik dengan menggunakan jerami bakar sebagai pengganti pupuk urea, persiapan lahan tanam untuk buah naga, semai, penanaman, pemupukan hingga perawatan. Tidak hanya itu saja, anggota kelompok tani juga dibekali dengan materi pengolahan pasca panen, manajemen kelompok, manfaat menabung di KSP TLM dari hasil penjualan untuk kas kelompok maupun pribadi, cara pemanfaatan air secara efektif dan efisien, di mana tidak hanya dipakai untuk mengairi tanaman saja, tetapi juga untuk budidaya ikan lele. Dengan program kebun produktif ini, banyak warga desa yang terbantu. Mereka yang sebelumnya jarang mengonsumsi sayuran dan buah-buahan karena kurangnya pengetahuan akan pengelolaan lahan, dapat dengan mudah mengonsumsi makanan tersebut. Kebun produktif pun menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang siap menjual hasil kebun. Lalu, apa nilai yang menjadi fondasi pelayanan gereja dalam memberdayakan orang miskin? Menurut kami kelompok, perbuatan kasih dari perspektif Kristen yang melandasi pelayanan Yayasan TLM. Pertama, kasih yang bukan eksklusif melainkan inklusif. Dalam hal ini, melalui Yayasan TLM, gereja sedang mengerjakan perbuatan kasih yang diwujudkan dengan pemberian dana dan fasilitas untuk mentransformasi hidup orang miskin. Itulah sebabnya Yayasan TLM melayani manusia dan bukan melayani agama. Yang kedua, kasih juga diwujudkan dalam transformasi kerja kooperatif. Mengenai persoalan kemiskinan di NTT, Yayasan TLM menjangkau masyarakat miskin melalui wadah koperasi dan kelompok-kelompok tani di desa. Yang ketiga, pelayanan kasih yayasan juga mengarah perhatian pada perempuan sebagai kunci transformasi masyarakat. Untuk mewujudkan misi transformasi masyarakat, terutama dalam perbaikan ekonomi, pihak Yayasan TLM lebih memfokuskan peran mereka ke arah perempuan. Bukan mengabaikan laki-laki, tetapi jika fokus hanya ke arah laki-laki, maka akan menimbulkan ketimpangan. Karena budaya dan adat istiadat sangat memanjakan laki-laki. Kalau sekarang perempuan ikut diperhatikan, maka transformasinya akan berimbang dan masyarakat akan lebih menjadi makin sehat. Tak berdaya. Dunia yang semakin meredap, kasih yang semakin menghilang. Apa yang kau cari di dunia ini? Dunia sudah menjadi gelap akan dosa, kemiskinan, kelaparan, duka, semua menjadi satu.
Kenapa? Mengapa semua itu terjadi? Apakah karena kasih itu hilang? Ataukah gereja yang sudah mulai tak berdaya merangkul mereka yang terpuruk? Atau kita yang enggan membuka mata dan mengarahkan telinga bagi mereka yang berteriak tak berdaya? Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Apakah cukup dengan berdoa dan bergumul? Apakah cukup dengan memberi? Mampukan kami untuk saling berbagi kasih dan merawat kehidupan bersama.